Salam jumpa pemirsa, kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan mulai marak diperkenalkan kepada generasi muda. Salah satunya adalah organisasi Green Smile yang menjadikan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan sebagai daya tarik bagi generasi muda untuk ikut berperan positif dalam masyarakat. Bagaimana kisahnya? Sebelum berbincang dengan narasumber kita hari ini, mari simak terlebih dahulu tayangan berikut. Rendahnya kesadaran masyarakat Jakarta untuk membuang sampah pada tempatnya menimbulkan efek bola salju yang semakin besar pada peningkatan volume sampah setiap tahunnya. Data pada tahun 2013 menunjukkan sekitar 6.500 ton sampah dihasilkan masyarakat Jakarta per harinya. Dan sekitar 200 ton dari sampah tersebut bermuara di berbagai sungai di Jakarta. Diperlukan keterlibatan dari berbagai lapisan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Komunitas-komunitas pencinta lingkungan pun berlomba-lomba membuat berbagai kegiatan menarik yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam aksi pelestarian alam. Salah satunya adalah komunitas Green Smile. Komunitas yang sejak tahun 2012 telah menginisiasi berbagai aksi pelestarian lingkungan memanfaatkan kekuatan media sosial. Green Smile terus mempromosikan gaya hidup kepada generasi muda di seluruh Indonesia. Green Smile itu mempunyai visi untuk living a better planet for the next generation yang sama-sama peduli tentang lingkungan alam, khususnya mangrove. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kembali, paling tidak sebagai awal untuk menjadi atau menginspirasikan kepada para generasi muda atau jutaan generasi muda lainnya di seluruh Indonesia. Salah satu kontribusi nyata Green Smile diantaranya adalah celoteh Ciliwung yang dilaksanakan bulan Mei 2014 lalu. Sebanyak 5.300 masyarakat berpartisipasi di 11 titik wilayah Jakarta, dari Lenteng Agung sampai Kampung Melayu, untuk membersihkan sampah di Sungai Ciliwung. Tidak hanya itu, Green Smile juga menyelenggarakan kegiatan membersihkan sampah di pantai dan dasar laut. Pemirsa, saat ini telah hadir bersama kita Dani Pratomo, Ketua Pelaksana Harian dari Green Smile. Selamat datang Mas Dani, apa kabar? Baik, selamat siang. Bagaimana, sibuk terus nih Green Smile-nya? Kebetulan lagi Pilpres, kita lagi nunda dulu. Jadi untuk menghindari orang nebeng kampanye, jadi sementara kita hold dulu. Tapi akhir tahun ini kita mulai aktif lagi. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Green Smile? Kita Green Smile sebenarnya sebuah komunitas ya, komunitas yang lagi bergerak menjadi organisasi non-profit yang kita targetnya tuh ingin mempromosikan pelestarian lingkungan, tapi kita jalurnya tuh lebih ke anak-anak muda. Jadi kenapa? Usia berapa tuh kira? Kebanyakan anak SMA sama mahasiswa. Jadi tujuan awalnya tuh kita ingin gimana caranya, kan kalau kita lihat di media ya, anak muda banyak yang energinya dibuang ke hal-hal yang sia-sia. Nah, kita pengen energi lebih baik yang positif. Betul, gitu ya? energi yang positif ini diarahin ke acara-acara yang sifatnya lingkungan. Makanya kalau kita bikin kegiatan sifatnya selalu biasanya event. Jadi kalau terakhir lagi banyak lari maraton, kita terakhir bikin ini bersihin sungai tapi rame-rame kayak gitu, kira-kira seperti itu. Sungai mana yang dibersihin? Kemarin kita Sungai Ciliwung, kita mulai dari Kelurahan Lenteng Agung hingga Kampung Melayu gitu. Wah, cukup betul, cukup jauh ya. Cukup jauh. Berapa orang yang terlibat? Kita buka pendaftaran itu 5.000 orang, tapi yang mendaftar hampir 6.000 orang. Alhamdulillah kayaknya acaranya juga banyak yang minat, jadi pada minta lagi gitu untuk diadain lagi. Mengapa memilih lingkungan nih Dani? Lingkungan tuh sesuatu yang orang tuh anggap sebelah mata ya. Selama ini mulai kita lihat kayak buang sampah aja tuh biasanya kebanyakan orang langsung buang sembarangan tanpa disadari tuh sebenarnya sudah sangat destruktif. Kayak misalnya kalau kita ngomongin Ciliwung aja, oke lah satu orang buang sampah ke sungai mungkin nggak apa-apa, tapi kalau kita kali 10 juta orang dampaknya kan sangat. Dan itu memang benar terjadi ya? Terjadi. Bahwa realitas berapa ratus ton atau bahkan berapa ribu ton ya? Bisa dibilang Sungai Ciliwung juga the only sungai di dunia yang bukan melebar tapi mengecil gitu karena sampah, jadi biasanya kayak gitu. Nah, dampak daripada kegiatan-kegiatan dilakukan Green Smile ini bagaimana menurut Mas Dani? Sebenarnya memang untuk sekarang karena sifatnya eventnya per event mungkin kurang untuk ke arah pelestariannya agak kurang, tapi kita lebih ngeliat dari segi orang awareness-nya jadi meningkat. Dari sini kita harap tuh jadi
anak-anak muda ini yang tadinya ikut jadi lebih aware, kemudian jadi aktif di komunitasnya masing-masing untuk melakukan hal yang sama. Jadi misalnya kemarin dia ikut lomba perahu bersihin sampah sama kita, dia jadi senang, dia membentuk semacam komunitas lingkungannya sendiri di daerahnya dia. Kita harap seperti itu. Dan mudah-mudahan juga tentunya setelah berpartisipasi dari kegiatan-kegiatan lingkungan ini, mereka sendiri secara pribadi juga tidak membuang sampah sembarangan. Betul, gitu itu yang kita harapkan. Nanti kita ke arah sana, tapi saat ini memang lagi fokusnya gimana bikin event yang keren gitu ya untuk anak muda, tapi sifatnya lingkungan. Gitu. Selain dari Ciliwung, kegiatan besar apa yang pernah dilakukan? Sebelum Ciliwung kita sempat fokus ke laut Teluk Jakarta ya, sampah juga di mana warga buang sampah ke sungai, akhirnya di laut, berakhir di laut, yang dampaknya juga ke pariwisata di Kepulauan Seribu sama jadi banyak. Nah, di situ kita kerjasama sama komunitas-komunitas penyelam. Dulu kita juga sebenarnya melakukan kegiatan yang cukup masif, terbesar warga penyelam, komunitas penyelam masuk ke laut rame-rame bersihin. Ambil sampah. dengan alat apapun yang mereka bisa betul. ya. Berapa banyak orang partisipasi itu? Dulu hampir 200 orang. 200 orang. Jadi kalau dulu pernah itu ya upacara di bawah laut, kalau kita bersihin sampah di bawah laut, kira-kira kayak Dan gitu. memang Teluk Jakarta ini boleh dibilang sudah menjadi Sudah muara tempat sampah. pembuangan akhir dari sungai-sungai itu ya. Betul, apalagi kalau angin barat itu biasanya sampah-sampah sudah ke pesisir pulau-pulau. Jadi kayak harusnya potensi pariwisatanya bisa bagus ya, tapi karena sampah orang jadi males datang. Gitu. Menurut Mas Dhani, seberapa besar kesadaran dari pemuda-pemudi generasi muda ini tentang hal lingkungan? Kalau bisa saya lihat sih seperti masih nol ya, masih orang tuh masih, memang sekarang banyak komunitas sudah mulai bermunculan, tapi untuk saat ini tuh masih terlalu orang masih tidak peduli gitu, jadi masih sesuatu yang dianggap remeh. Kemudian kita banyak teman aktivis di PR-nya masih banyak ya? Masih banyak. Jadi misalnya teman-teman aktivis mahasiswa sering cerita ke saya di kantor, kalau mereka tuh sudah mulai ngumpulin sampah dikantongin gitu ya. Tapi sama teman-temannya malah dianggap orang gila gitu, orang freak gitu. Nah itu mungkin karena memang balik lagi karena belum peduli ya. Itu kita ingin mengubah mindset itu. Jadi gimana caranya? Yang simple aja, kita udah habis makan permen kita taruh kantong untuk nanti buang sampah kira-kira gitu. Kira-kira ada kegiatan apa selain daripada jangan buang sampah sembarangan ke sungai, bersihin Teluk Jakarta? Apa yang menurut misalnya kantong plastik ya, ini kan juga perhatian mungkin di kota-kota besar lain di dunia, kantong plastik itu boleh dibilang sudah hal yang langka ya. Mereka bawa kantong sendiri, tapi di Indonesia, di Jakarta saja lah masih banyak sekali kantong plastik. Apakah ada rencana? Nah, kita ada rencana ke sana, kita mau bikin semacam program bank sampah. Jadi gimana caranya sampah plastik ini bisa ada nilai ekonominya gitu. Jadi orang pikir 2 kali untuk buang sembarangan, kalau perlu kayak koran-koran bekas kumpulin, habis itu nanti bisa dikirim ke bank sampah untuk dia jual gitu. Jadi orang ya untuk sampah ini bisa dikurangi lah, terutama sampah plastik. Kemudian juga kita lagi kemarin terakhir ada acara nukerin kantong plastik yang di pasar-pasar dengan reusable bag. Kita ke beberapa pasar Jakarta tukerin, tapi setelah kita perhatikan memang harus ada force sih dari pemerintah untuk memaksa warga tidak boleh menggunakan kantong plastik gitu. Jadi nanti kita memang lagi ke arah menciptakan sebuah program yang kerjasama dengan pemerintah supaya warga sudah mulai mengurangi lah penggunaan kantong plastik. Menarik sekali ya, dan ini masih banyak ya. Masih banyak. Ini kita soalnya juga baru 2 tahun masih nyari guidance lah. Bentuk-bentuk yang prioritas yang mana yang penting ya. Betul. Baik, Dhani, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan tayangan kita, mari kita simak terlebih dahulu tayangan informasi berikut. Terima kasih telah bersama kami di Meniti Harapan. Kita lanjutkan perbincangan dengan Dhani dari Green Smile. Jadi kalau Dhani lihat sekarang ini ternyata sudah ada mulai timbul kesadaran ya, tapi masih perlu lebih banyak lagi orang yang bukan hanya karena event, tapi dalam kehidupan mereka sehari-hari juga mempraktekkan ya. Saya pernah dengar juga Green Smile itu ada cukup kreatif ya, ada gerbek pasar, ada layar tancap dan lain sebagainya. Ini ide-ide dari siapa nih? Jadi Green Smile itu terbuka buat umum, khususnya anak mahasiswa, anak SMA ya. Biasanya mereka tuh militan gitu, punya ide, kalau punya konsep
Nah kita tampung gimana nih yang keren, terus kita bikin sebuah kegiatan. Jadi anak-anak mahasiswa ini yang idenya kepake jadi lebih seneng Semangat gitu ya. lagi. Jadi nanti kita harapkan sih anak aktivis kita yang kebanyakan bentar lagi lulus, ketika nanti dia masuk ke dunia industri, pemerintah, mereka akan memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang lebih gitu. Jadi entah kebijakannya, entah apa program-program yang mereka lakukan lebih pro lingkungan. Gitu. Dan kalau boleh tahu sedikit tentang organisasinya Green Smile sendiri, bagaimana sistem bekerjanya? Apakah ada pengurus yang pasti, ada kantor yang pasti, atau ini sifatnya cair nih? Oke, kita sebenarnya ada kantor pasti ya, memang dipinjemin. Jadi ada sebuah gedung di Jakarta. Tadinya itu gedung itu ruang rokok gitu ya, dari sejak ada peraturan gubernur nggak boleh merokok dalam kantor, jadi kosong. Nah, kita dipinjemin udah buat kalian aja, istilahnya jadi tempat nongkrong lah. Jadi sejak saat itu kita umumkan ke semua teman-teman mahasiswa, udah kalau nongkrong sini aja berbagi ide, kita bikin konsep yang keren, yang istilahnya promo lingkungan, kira-kira seperti itu. Dan itu bergulir ya. Dan bagaimana cara bisa menggerakkan demikian banyak partisipan atau relawan pada waktu ada kegiatan nih? Jadi sebenarnya tadi yang seperti saya bilang, komunitas-komunitas lingkungan itu sebenarnya udah banyak, entah kecil besar, banyak banget. Untuk misalnya kita ngomongin Ciliwung aja ada lebih dari 20 komunitas. Nah kita dari Green Smile hanya perlu kontak ke masing-masing komunitas, kita bikin, ayo kita kerjainnya bareng-bareng, kita laksanakan bareng-bareng. Nah mereka karena sudah terbiasa, tiap komunitas ini sudah terbiasa, gampang gitu. Jadi yang tadinya mungkin mereka hanya 100 orang ngerjain bersihin sampah, nah kita Ini bisa barengan ya? barengan jadi 5.000, 10.000. Demikian juga yang nyelam, yang acara bersih-bersih di bawah laut, komunitas penyelam tuh banyak banget. Itu cuma hanya perlu semacam simbol atau penggerak lah kira-kira. Katalis. Katalis ya gitu. Nah untuk mungkin saya ngebanggain dikit, jadi kemarin kita acara bersih-bersih lingkungan 5.000 peserta, itu kalau yang gerakin semua itu hanya 15 mahasiswa. 15 mahasiswa yang saya juga kaget kok mahasiswa bisa gerakin 5.000 orang, kira-kira kayak gitu. Kalau 5.000 orang bergerak ini pendanaannya masing-masing ditanggung sendiri-sendiri juga gitu? Enggak, Atau kita ada tetap yang harus dibiarkan? cari CSR ya. Kita kebanyakan program kita didanai oleh CSR perusahaan. Kita sebisa mungkin jangan sampai peserta yang ikut tuh harus dipungut biaya. Nanti kan istilahnya orang juga jadi malas untuk ikutan. Nah kita ingin gratis, tapi lo harus kotor-kotoran. Kalau kotor-kotoran mungkin dia habis itu fun, semoga habis itu setelah itu dia jadi terinspirasi lah kira-kira. Seperti misalnya Ciliwung itu, transportasi dari dan balik ke tempat lokasi komunitas misalnya, itu siapa yang nanggung? Nah kita kemarin untuk itu kita kerjasama sama TNI di Kopassus sama Pemda DKI itu. Kita kebetulan tadinya cuma mau pinjem 1-2 perahu ya, tiba-tiba dari pihak mereka tuh antusias, justru dikasih banyak perahu, mungkin ada lebih dari 40 perahu kita dipinjemin di tiap daerah, di titik-titik itu dikasih berapa gitu ya, nggak cuma perahu tapi truk sampah, germor, macam-macam, bahkan ambulan, tim rescue semua disupport. Jadi kita bersyukur sih, sebenarnya pemerintah tuh ada fasilitasnya, tapi kayak mereka mencari komunitas seperti kita gitu yang mau melakukan sesuatu. Fasilitas ada tapi nggak ada programnya. Ide dan yang menggerakkan itu betul, kurang betul, ya? Betul. Jadi sebenarnya mungkin kalau saya bisa usul ke teman komunitas, semua komunitas, Pemda DKI, militer, mau institusi pemerintah tuh semua sudah ada fasilitas dan mereka senang kalau ada kegiatan seperti ini. Jadi ketika ada kegiatan, ajuin aja, mereka pasti bantu. Itu sangat-sangat terbantu. Tapi lebih bagus lagi kalau terkoordinasi turunnya rame-rame gitu. Iya, betul. Lebih semangat ya. Betul, kalau cuman 30 orang, 40 orang ya bagus juga. Betul, cuman betul. Rasanya kok kita 30-40 orang coba Kurang keren. Iya, sungainya demikian panjang gitu. Iya, betul. Kemarin 5.000 juga mungkin gitu di kelihatan tulisan gitu ya. nggak kelihatan. Jadi mungkin di ini kelihatan 5.000 banyak, tapi setelah kita lihat lapangan juga ya kan kepisah jadi nggak kelihatan banyak gitu. Kira-kira. Nah, bagaimana dengan perasaan Dani sendiri dan teman-teman setelah melakukan hal-hal tentang kegiatan lingkungan ini? Kalau saya lebih bangganya, lebih senangnya saya berhasil istilahnya membuat mahasiswa-mahasiswa aktivis, teman-teman yang tadinya bisa dibilang minim pengalaman, mendapat pengalaman yang luar biasa gitu. Dulu soalnya kalau saya ngelihat pas saya dulu kuliah, pengalaman seperti ini yang saya cari justru susah. Nah justru kayak gini, yang tadinya belum ngerti apa-apa, totonya 6 bulan kemudian ngikut acara ini jadi banyak pengalaman. Karena terjun langsung jadi
lain ya. Betul, dan saya ngelihat sendiri mereka cerita ke saya, iya mas saya sekarang kalau apa-apa tuh sampah harus saya kantongin, saya ngomong ke semua temen apalah kayak gitu lah kira-kira. Bukan karena tahu bahwa itu baik, tapi sudah Iya, praktek ya. Sudah praktek, Iya. sudah jadi menjiwai lah kira-kira. Jadi kebiasaan gitu ya. Iya, Jadi betul, kebiasaan. betul, Ya. betul. Baik, Dani, kita jeda lagi dulu sebentar, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Baik. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan tayangan kita, mari simak terlebih dahulu tentang kegiatan dari Green Smile ini. Bercita-cita untuk menjadikan kegiatan pelestarian lingkungan sebagai gaya hidup kaum muda Indonesia, Green Smile merangkul beberapa komunitas pecinta lingkungan lainnya untuk membuat kegiatan pelestarian lingkungan dalam skala besar. Salah satunya adalah Jakarta River Festival. Dalam 1 bulan, Jakarta River Festival mengkampanyekan penggunaan reusable bag sebagai pengganti kantong plastik di 2 pasar tradisional Jakarta. Dilanjutkan dengan kegiatan festival seni dan kreativitas daur ulang sampah yang bertempat di Taman Waduk Pluit. Serta kegiatan celoteh Ciliwung yang melibatkan 5.300 masyarakat melakukan aksi bersih-bersih Sungai Ciliwung. Berhasil dalam event Jakarta River Festival, aksi lain yang juga berhasil melibatkan gerakan anak muda dalam pelestarian lingkungan adalah kegiatan Spirit of Thalassa. 800 anak muda berhasil mengumpulkan 2 ton sampah dari pantai dan laut di Kepulauan Seribu. Tidak ketinggalan aksi bersih sampah di dasar laut yang melibatkan 100 penyelam, Miss Scuba Indonesia dan Miss Scuba Internasional. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Dani dari Green Smile. Ini saya lihat bahwa termatin juga ya bahwa dalam kegiatan-kegiatan yang ingin mengajak lebih banyak orang ini ada berbagai kalangan ikut, bahkan selebriti ya, Iya, betul. artis-artis, bahkan Miss Scuba Internasional juga pernah ikut ya. Iya. Apakah ini ada salah satu dari strategi dari Green Smile? Sebenarnya memang strategi, tapi kembali lagi kan namanya memakai artis kan butuh dana ya. Jadi kita memang cari artis atau selebritis yang mau secara sukarela bantuin kita. Tujuannya kan karena mereka banyak pengikut, mungkin jadi ikut inilah terinspirasi untuk ngikutin apa yang dilakuin selebritinya. Nah, kebetulan karena mereka bantuin kita secara sukarela, mereka juga sempat cerita. Jadi setelah gue ikut Green Smile, gue kok job jadi banyak ya. Jadi gue jadi banyak syuting ya, jadi banyak apalah. Jadi ya bersyukurlah, mungkin kita tidak bisa memberikan kompensasi, tapi secara mungkin dari Tuhan memberikan sesuatu in return gitu. Tapi ternyata tidak sia-sia juga lah ya, Iya, tidak meskipun sia-sia bermain. tidak mengharapkan, Iya, tapi betul. memang kenyataannya demikian ya. Betul. Ya, syukur Betul. baik juga ya. Iya, betul. Nah, kalau kita berbicara tentang kegiatan itu kan dari waktu ke waktu ada. Tapi kalau apakah ada tips atau kiat-kiat dari Green Smile ini yang bisa dilakukan oleh generasi muda dalam kehidupan mereka sehari-hari yang mereka bisa praktekkan untuk pelestarian lingkungan? Oke, mungkin sarannya untuk anak muda ya, silakan lihat di sekitar kalian gitu ya. Apa sih yang masalah lingkungan apa yang lagi ada, entah sampah entah apa. Kalau memang ada misalnya sampah dibuang ke kali atau apa, lakukan sesuatu gitu, lakukan apa aja. Nanti entah gimana itu selalu jalan terbuka gitu ya. Jadi tiba-tiba ketika kita hanya bikin komunitas kecil, totonya ada dari perusahaan apa mau ngasih CSR untuk memperbesar programnya dan sebagainya, itu selalu ada. Jadi saran saya jangan dianggap aneh ya, kayak peduli sama lingkungan, lakukan aja sesuatu, anything, pasti nanti akan